Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada Zenix, ada Valve. Nih Zenix depan Valve saya. Dua-duanya mobil Toyota yang saya suka. Meskipun front wheel drive. Iya. Kita part 2 yang tadi ya, sebagaimana saya janjikan sebelumnya. Jadi kenapa banyak orang Indonesia itu kayak, kan Indonesia itu kan seringkali mengiklankan, memperkenalkan dirinya sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbesar dan terbanyak di dunia. Kita kesampingkan dulu data terbaru yang membuat Indonesia turun ke peringkat 2. Nomor 1-nya sekarang Pakistan ya. Kita kesampingkan itu dulu ya. Nah, tapi kalau jumlah penduduk Indonesia yang besar ini, terutama penduduk yang mayoritas beragama Islamnya besar, pakai banget itu ya. Pertanyaan saya tuh gini, kenapa masih banyak yang enggan, yang nggak sholat berjamaah ke masjid gitu loh, sehingga kita mau bangun masjid segede apapun tetap aja pasti kosong, nggak penuh. Kan sekarang maaf ya, masjid yang tadinya kecil dibesarin, alasannya gara-gara berkaitan dengan kapasitas jamaah yang salat di sana diakui semakin membludak ya, terutama pada salat Jumat, salat Id ya. Iya, katanya sih begitu, makanya jadi digedein, pada dibesar-besarin masjidnya ya. Pada dibesarin, bahkan termasuk ada beberapa masjid yang bersejarah, boleh nggak saya katakan bersejarah? Iya, bersejarah, ikut fenomena itu, terseret fenomena itu. Salah satu masjid bersejarah yang saya maksud, yang ikut dalam terseret fenomena itu adalah Masjid Raya Pekanbaru. Bukan Masjid An-Nur, bukan. Ada lagi yang usianya lebih tua dari Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, Riau ya. Ada lagi ya. Kan makanya jadi masjid itu digedein. Bahkan di kawasan perumahan seperti ini, masjidnya tuh nggak kecil, gede-gede. Tadi kan saya singgung di part 1, di bagian 1 ya. Di Bintaro ini, masjid wilayah permukimannya gede-gede sekarang ini. Dulu kecil-kecil, sekarang waduh udah gede-gede coy. Kesana dikit setelah MRBJ ya, bahkan mungkin sebelum MRBJ mungkin ya, setelahnya besar-besar masjidnya, besar teman, bukan kecil lagi, udah terbilang besar. Bahkan yang dikatakan musalahnya aja gedenya udah segede masjid gitu loh. Tapi tetap aja, mohon maaf, kosong, sepi, nggak banyak orang sholat. Software itu masih banyak yang kosong, masih banyak empty spaces, ruang kosong. Kenapa ya? Saya jadi bingung, saya jadi galau gitu loh. Kenapa sih? Bahkan mohon maaf, masjid itu udah dibikin nyaman. Jamaah komplain kepanasan, kegerahan. Beberapa masjid dipasangin AC. Mau itu AC split yang biasa di rumah atau AC sentral yang terpusat. Biasanya dia formatnya kaset.
ya. Contoh kayak penerapannya kayak Masjid Jami Bintaro Jaya tuh, itu AC-nya dia pakai AC sentral atau AC kaset. Jadi ditaruh di tembok, di atas tembok, di langit-langit plafon. Kalau yang pakai AC split, contohnya yang kemarin saya sambangin di Tanah Kusir, Masjid Raya Nurul Hidayah di Tanah Kusir. Itu dia AC-nya AC split yang jumlahnya banyak, dipasangin di tembok, makanya jadi dingin gitu. Iya. Iya. Tadinya nggak di AC-in, mah di AC-in sekarang. Pas saya pulang kampung ke Palembang, kampungnya mama saya, masjid depan rumah kami di Palembang itu namanya Masjid As-Saadah, kilometer 5 Talang Ratu, Palembang, Palimo ya. Itu juga di AC-in. Tadinya nggak pakai AC, kemudian di AC-in. Tujuannya apa? Untuk kenyamanan jamaah. Itu loh. Jadi yang tadinya nggak di AC-in, dipakein AC biar adem, biar jemaahnya nyaman dalam bersalat, beribadah dan seterusnya gitu. Tapi tetap aja nggak penuh. Di era sekarang, di era digital, ya kan? Di era serba internetisasi ini, di era serba digitalisasi ini, ya kan? Wah, yang namanya internet itu kan jadi kebutuhan. Masjid, alhamdulillah ada yang baik hati memberikan kalau kebetulan wifi-nya di sandi, dikasih passwordnya. Maksudnya apa gitu. Kalau bahkan ada yang nggak disandiin, udah terbuka aja, everyone can use it. Pakai wifi masjid, pakai wifi-nya masjid buat internetan, buat keperluan ini dan itu, buat komunikasi, buat digitalisasi dan seterusnya gitu. Apalagi nih yang sebentar lagi akan dilantik nih gubernur terpilih Jakarta dan wagubnya Pak Pramono Anung, Pak Haji Rano Karno, ya, mencanangkan program masjid menyala, memasang wifi di seluruh masjid di Jakarta. Wah, kan menyala banget itu, ya enggak? Itu kan juga sama tujuannya untuk biar jemaah tuh nyaman, biar kita di masjid tuh kan makin nyaman, makin nggak kudet gitu loh, ya kan? Intinya udah dimanjain dengan segala bahkan mohon maaf, saya ada satu contoh masjid tapi nggak di sini, di Surabaya, ya. Masjid itu wah, percis sama seperti zaman Rasulullah, percis sama seperti Kuliesi di Turki ya, kuliah. Kok jadi ada kompleks bangunan yang mengelilingi masjid itu. Ada penginapannya, ada makan gratisnya. Ada makan gratisnya 3 kali sehari. Ya, mirip lah dengan masjid Munzalan di sana tuh, di Petukangan Utara. Di seberangnya enggak ya, agak sedikit jalan dari Budiluhur, Universitas Budiluhur sana tuh, di Petukangan Utara, masih Pesanggerahan, Jaksel, ya, mirip dengan itu. Ada ininya, itu bisa jadi contoh. Atau kalau mau yang lebih contoh konkret lagi, Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Masjidnya dibikin nyaman gitu untuk jamaah juga gitu loh. Tapi kok masih banyak yang nggak mau gitu loh, sholat
jemaah di masjid itu. Ada apa gitu loh. Ini yang membuat saya tuh jadi tergalau-galau gitu loh. Saya berpikir, saya jadi kadang-kadang hisap diri saya, loh kenapa ya? Apa mungkin orang nih apa ya, kebanyakan dosa kali ya? Kaget saya. Banyakan dosa, ketiup angin. Banyakan dosa apa ya? Atau orang tuh kayak berat gitu. Apa sih yang bikin berat langkahnya gitu loh? Ya. Langkahnya tuh berat tuh kenapa gitu loh. Ini kaki, ya Allah rasanya berat banget buat langkah ke masjid. Ada apa gitu loh. Saya jadi galau nih dalam hati saya. Ada apa gitu loh ya. Makanya teman-teman, saya cuma mau berbagi satu ini aja sih, satu sugesti positif aja dalam hidupnya. Biar kita nih minimal ringan langkah lah buat ke masjid itu. Paling enggak gini, saya cuma mau bilang gini, posisikan kita sebagai sama-sama hamba Allah. Lepaskan seluruh atribut keduniaan kita dan kita cukup pakai satu atribut aja. Satu atribut kita adalah hamba Allah, sama-sama kita bersujud pada Allah karena kita adalah pengikut dari ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi dan diajarkan langsung oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.